Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Penerapan psikologi sosial dalam bidang lingkungan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Galang Saputra, NPP 291167, absen nomor 19. Perkenalkan, nama saya Ngurah Pranyama Saputra, nomor absen 20, NPP 29135, asal pendaftaran Provinsi Bali. Perkenalkan, nama saya Arnolus Adu, NPP 291289, nomor absen 21. Sebelumnya, ilmu psikologi tak pernah bisa lepas dari kehidupan manusia. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi memiliki beberapa cabang ilmu, salah satunya psikologi sosial. Letak psikologi sosial dalam sistematik psikologi, termasuk dalam psikologi yang bersifat empirik, dan tergolong psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan yang menjadi mempelajari segi-segi kekhususan dari hal-hal yang bersifat umum yang dipelajari dalam lapangan psikologi khusus. Jadi, apa yang akan kami bahas? Ya, yang pertama, apa pengertian dari psikologi sosial? Yang kedua, bagaimana hubungan antara psikologi sosial dengan lingkungan? Yang ketiga, bagaimana tinjauan pendekatan behavioral terhadap masalah lingkungan? Yang keempat, bagaimana masalah lingkungan yang timbul dari psikologi sosial? Dan yang kelima, bagaimana penerapan psikologi sosial dalam bidang lingkungan? Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu psikologi sosial. Jadi psikologi sosial adalah bagian dari psikologi. Psikologi sendiri mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip perilaku manusia, sedangkan manusia itu tidak bisa hidup sendirian, karena ia memang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Manusia itu hidup dalam suatu sistem sosial. Jadi, psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana perilaku individu dapat dipengaruhi tetapi juga dapat mempengaruhi orang dalam situasi sosial. Selanjutnya saya akan masuki materi yang kedua, yaitu bagaimana hubungan antara psikologi sosial dengan lingkungan. Lingkungan tidak bisa jauh lepas dari kehidupan manusia. Tiap manusia pun tidak bisa lepas dari lingkungan. Antara lingkungan dan manusia apabila saling dihubungkan, memang saling membutuhkan dan erat kaitannya. Psikologi lingkungan adalah cabang psikologi yang menekankan perhatiannya pada isu-isu lingkungan berdasar pada sudut pandang pengetahuan dan teknik-teknik metodologis yang telah dikembangkan oleh cabang-cabang psikologi yang lain. Selanjutnya, dalam wacana yang lebih normatif, oleh Page dan Arkelin memberikan definisi psikologi lingkungan sebagai disiplin perilaku yang bersifat multidisipliner, memiliki fokus pada saling hubungan antara perilaku dan pengalaman seseorang dengan lingkungan fisik maupun sosial. Apabila ditinjau dari segi historis, hubungan psikologi sosial dan lingkungan mulai berkembang sebagai sebuah ilmu yang cukup mandiri pada akhir tahun 1950-an dan mengalami perkembangan awal cukup pesat pada tahun 1960-an. Hubungan antara psikologi sosial dengan lingkungan terlihat jelas dari bagaimana psikologi sosial dapat menjadi suatu peran penting dalam menciptakan kondisi yang baik dalam lingkungan sekitarnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi tinjauan pendekatan behavioral terhadap masalah lingkungan, kita perlu mengetahui apa itu pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral itu merupakan suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu. Tujuan dari pendekatan behavioral ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan atau maladaptif, sehingga menekankan pada penyelesaian tingkah laku positif atau adaptif. Permasalahan lingkungan hidup dan penyebabnya yang kita hadapi saat ini secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, polusi air dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Kemudian yang kedua, ada perubahan iklim. Perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Yang ketiga adalah populasi. Kelebihan populasi. Populasi planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. Kemudian yang keempat, ada penyusutan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Kemudian yang kelima, ada pembuangan limbah. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah-sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung, Jakarta contohnya, atau kota-kota di Indonesia lainnya. Yang keenam, kepunahan keanekaragaman hayati merupakan aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas perbuatan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti
perburuan telur penyu atau kura-kura Indonesia yang menyebabkan kura-kura sungai punah. Kemudian yang ketujuh yaitu deforestasi atau pemudaran hutan. Persoalan lingkungan yang tidak kalah pentingnya adalah deforestasi, pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan terutama sawit menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Yang ke-8 yaitu fenomena pengasaman laut. Ini adalah dampak langsung dari produksi berlebihan gas karbon dioksida atau CO2. 25% gas CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian yang ke-9 yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan perlindungan yang tidak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Dan yang terakhir yaitu hujan asam. Hujan asam terjadi karena adanya polutan tertentu di atmosfer. Hujan asam dapat disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau akibat meletusnya gunung berapi atau membusuknya vegetasi yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah lingkungan di Indonesia. Yang pertama, sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada tahun 2016. Jumlah ini naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya. Dan yang kedua, banjir. Banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari berbagai permasalahan lingkungan lain seperti gunungan sampah, rusaknya hutan, dan berubahnya fungsi sungai. Yang ketiga, sungai tercemar. Pencemaran air sungai terjadi akibat ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai. Yang keempat, pemanasan global. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti rusaknya ekosistem, makhluk hidup serta tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat mencapainya lapisan es di kutub. Dan yang kelima, pencemaran udara. Data Korlantas Polri menyebutkan jumlah kendaraan yang terdaftar per 3 Januari 2017 mencapai 102 juta lebih kendaraan. Kondisi ini menimbulkan munculnya masalah pencemaran udara. Dan yang ke-6, rusaknya ekosistem laut. Pusat Penelitian Oceanografi LIPI menunjukkan sekitar 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak baik, 25,06% dalam kondisi cukup, sedangkan 23,4% dalam kondisi baik, dan hanya dalam pendekanan ini 6,39% dalam kondisi sangat baik. Yang selanjutnya, sulitnya air bersih, atau yang ketujuh, sulitnya air bersih, distribusi sumber daya air atau SDA yang tidak merata menjadi salah satu penyebab masyarakat sulit mendapatkan air bersih. Dan yang ke-8, kerusakan hutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas hutan di Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektar. Keempat, abrasi. Kerusakan garis pantai ini bisa disebabkan oleh gejala alam, namun manusia seringkali disebut sebagai penyebab utama terjadinya masalah ini. Dan yang terakhir, pencemaran tanah. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini diantaranya mengurangi kesuburan tanah, rusaknya ekosistem, makhluk hidup, serta timbulnya penyakit. Kesimpulan dari materi kami adalah psikologi sosial adalah bagian dari psikologi. Psikologi sendiri mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip perilaku manusia. Sedangkan manusia itu tidak bisa hidup sendirian, karena ia memang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Manusia itu hidup dalam suatu sistem sosial, membutuhkan individu lain atau kelompok bahkan lingkungan. Psikologi sosial sendiri tidak luput dari masalah lingkungan, karena keduanya saling berkaitan, bahkan ada banyak masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh psikologi sosial itu sendiri. Kemudian, lingkungan tidak bisa jauh lepas dari hidup manusia. Tiap manusia pun tidak bisa lepas dari lingkungan. Antara lingkungan dan manusia, apabila saling dihubungkan atau diselaraskan, memang saling membutuhkan dan erat kaitannya. Setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda di tiap individunya. Ya, selanjutnya, jadi maka dari itu pendekatan behavioral penting dilakukan agar hubungan antara lingkungan dengan tingkah laku manusia tetap terjalin. Baik pendekatan behavioral adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dimaksud adalah perbuatan yang ditampilkan oleh individu. Tujuan itu dari pendekatan behavioral adalah untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan atau maladaptif sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku positif atau adaptif.
Maka dari itu, sebagai seorang peraja, kita harus tahu dan memahami setiap permasalahan-permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh psikologi sosial. Sehingga nantinya kita dapat mengerti dan menerapkan psikologi sosial itu secara baik dalam menangani masalah lingkungan yang terjadi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om.